Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, bertemu kembali di hari Rabu 27 Oktober 2021. Kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan hidup, dan menyatukan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita memulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabta hari ini menggunakan tema jika karep selamat harus ulat madep ati mantep. Anggota keluarga Allah ada yang mengatakan bahwa syarat punya karep harus ulat madep ati mantep. Karep adalah tujuan. Dalam bahasa sekarang boleh disamakan dengan visi, yaitu keadaan masa depan yang diinginkan dan harus bisa dicapai pada kurun waktu tertentu. Bukankah karep kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus Kristus adalah selamat? Bahkan tatkala kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengikutinya, sebenarnya kita sudah dijadikannya anggota keluarga Allah. Menjadi anggota keluarga Allah berarti kita sudah memegang keselamatan. Namun demikian bukan berarti keselamatan itu sudah otomatis milik kita sampai kesudahannya nanti. Karena kita saat ini masih berada di dunia dengan segala pengaruh, termasuk pengaruh dosa yang ada di dalamnya. Maka kesempurnaan keselamatan itu akan diberikan dan kita peroleh saat akhir zaman, yaitu saat Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi dunia. Jadi kalau karep selamat harus ulat madep ati mantep. Karep bukan sekedar angan-angan orang yang menggantang asap. Karena akhirnya kalau hanya angan-angan orang menggantang asap akan dikatakan koyo cecak nguntal empyak. Dalam pengertian keinginan yang
terlalu tinggi. Jadi kalau kita punya karep untuk selamat tanpa ulat madep ati mantep, keinginan kita terlalu tinggi dan sulit, mustahil untuk tercapai. Anggota keluarga Allah sebelum karep atau visi dijabarkan menjadi misi, strategi, langkah-langkah, dan seterusnya. Harus ada nilai-nilai atau values sebagai landasan bertindak. Ulat madep ati mantep adalah nilai-nilai yang dimaksudkan. Ulat madep adalah sikap wajah kita. Kalau kita mau berjalan ke barat, tentunya muka menghadap ke barat dan tidak tolah-toleh lagi. Sedangkan hati mantep adalah tak ada keraguan lagi di hati. Didukung rasa percaya diri sehingga punya keyakinan akan berhasil. Orang yang demikian tahu pasti ada hambatan, ada tantangan untuk mencapai karep tadi. Tetapi ia tahu pula bahwa ia tidak boleh ragu-ragu. Kalau hati dibelit keraguan, ingat kata-kata yen waniyo ing gampang wedya ing ewuh samu barang nora tumeka. Jika mudah berani namun takut menanggung resiko, karep tidak akan tercapai. Anggota keluarga Allah, kalau dikatakan lorone atunggal, maka maksud antara fisik dan rohani berada dalam satu derap langkah. Ulat madep ati mantep. Dalam hal ini kita pernah menerima nasihat. Kalau mempunyai karep untuk menggapai keselamatan, maka dibutuhkan ulat madep ati mantep di dalam beriman, di dalam percaya. Hal demikian juga yang diajarkan dan diteladankan oleh si pemazmur. Bacaan tanggapan hari ini memberikan catatan perihal ajaran dan teladan pemazmur tersebut. Kita akan membaca dan merasakannya terlebih dahulu. Mazmur pasal 28 memberikan kesaksian demikian. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Dan perbuatan tangannya ialah menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong
Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian kesaksian Mazmur pasal 28. Kamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Anggota keluarga Allah, pemazmur yang memberikan pengajaran dan teladan perihal ulat madep ati mantep adalah Daud. Sekalipun kita tahu Daud adalah raja kedua di Israel, namun sebagai raja dia sangat dihormati dan dipuji sebagai raja yang ideal. Bahkan dalam keyakinan Israel dinyatakan keturunan Daudlah yang akan menjadi penolong dan penyelamat bagi umat. Pengajaran dan teladan Daud ini diberikan tentu berdasarkan pergumulan-pergumulan yang pernah dialami oleh Daud. Dari pengalaman sejak sebelum menjadi raja, saat masih menjadi gembala, hingga selama ia menjadi raja yang dipuji dan raja yang dihormati di Israel. Anggota keluarga Allah, Daud ketika menjadi gembala, tidak jarang ia bertemu dengan binatang buas. Daud harus menghalau bahkan bertarung mengalahkan binatang buas itu. Entah singa, harimau, serigala, ular berbisa, dan lain sebagainya, semua binatang yang membahayakan hidup. Siapa yang diandalkan oleh Daud untuk menyelamatkan? Tuhan, jawabnya. Saat Daud diurapi oleh Samuel sebagai raja di Israel. Namun pada saat itu masih ada Saul sebagai raja yang selalu mengancam keselamatan hidup Daud. Pada satu sisi Daud tahu bahwa Saul sebenarnya sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Namun pada sisi lain Daud masih mengakui kuasa urapan atau kuasa tabisan yang diberikan kepada Saul. Guna keselamatan diri, Daud harus menghindari ancaman kematian dari Saul. Namun pada sisi lain, saat Saul mengalami gangguan roh jahat, Daud harus menghiburnya dengan memainkan kecapinya guna menenangkan Saul supaya roh jahat tadi keluar dari Saul. Siapa yang diandalkan Daud menghadapi pergumulan yang tidak mudah itu? Ada ancaman kematian, namun ada tanggung jawab untuk memberikan
penenangan hati kepada Saul. Yang diandalkan Daud hanya Tuhan. Saat di antara orang Israel, tidak ada yang berani maju berperang melawan Goliat, raksasa Filistin yang menghina Allah. Daudlah yang kemudian dengan berani maju melawan Goliat. Tentu Tuhanlah yang diandalkan Daud ketika maju melawan Goliat. Dan tentu masih banyak pengalaman dan pergumulan hidup menghadapi segala yang tidak baik, bahkan ancaman keselamatan, dan Daud selalu mengandalkan Tuhan. Maka lewat mazmurnya, Daud memberikan pengajaran berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang ia alami. Ayat pertama memberikan pernyataan kepada kita dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung baktuku, aku berseru janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini Daud menyatakan bahwa hanya Tuhanlah gunung batu tempat perlindungannya. Bahkan saat Tuhan seolah membiarkannya, Daud merasa hidup sudah seperti berada di dalam liang kubur. Daud hanya menyatakan permohonan pertolongannya kepada Tuhan saja, tidak yang lain. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Dalam permohonannya, Daud menyatakan jangan sampai orang jahat menguasainya. Anggota keluarga Allah, orang yang hanya mengandalkan Tuhan, dengan yakin, tidak ragu menyatakan pernyataan, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Demikian keyakinan Daud yang tidak ragu. Karena ia mengandalkan Tuhan, dia berani menyatakan tidak mau diseret bersama-sama dengan orang fasik. Bahkan menyatakan yang fasik, yang jahat harus diganjari sesuai setimpal dengan perbuatan, karena yakin kehidupan diri sendiri Daud hanya mengandalkan Tuhan. Itu semua semata karena Daud memantapkan keyakinannya kepada Tuhan. Bagai ulat madep, ati mantep. Daud mewujudkan keyakinannya bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, Daud hanya mengakui Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan, tidak ada yang lain. Anggota keluarga Allah, dengan ulat madep, ati mantep, Daud menjalani hidup hanya untuk memuji dan merasakan kemuliaan nama Tuhan saja. Ayat 6 menyatakan, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Anggota keluarga Allah, karena ulat madep ati mantep dalam mewujudkan percaya iman kepada Tuhan,
Daud meyakini bahwa hidupnya sudah diselamatkan. Bukan hanya harapan besok supaya diselamatkan, tetapi saat ini ketika aku percaya aku sudah diselamatkan. Itu ketika mempunyai ulat madep, hati mantep di dalam iman. Bahkan keyakinan Daud bukan hanya dirinya saja yang akan diselamatkan, tetapi setiap orang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan dengan ulat madep, hati mantep. Semua pasti diselamatkan. Keyakinan akan keselamatan yang sudah diperoleh itu dinyatakan di dalam ayat 8 dan 9 yang demikian. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Maka berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang mau menerima pengajaran Daud, mewujudkan pengajaran itu dengan menerapkan di dalam kehidupan nyata, beriman, percaya dengan ulat madep, hati mantep. Karena karep atau tujuan atau cita-cita keselamatan itu pasti diberikan oleh Tuhan sendiri. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan. Kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda mengingatkan kami melalui pengajaran dan teladan Daud. Mengandalkan Tuhan boleh meyakini sudah memperoleh keselamatan. Karena ketika mengandalkan Tuhan, kami beriman, kami percaya dengan ulat madep, hati mantap. Dan biarlah kami tetap merasakan kasih kuasa penyertaan Tuhan dalam segala kehidupan seperti hamba-Mu Daud merasakan. Bukan berarti tanpa bahaya, bukan berarti tanpa hal-hal yang tidak enak. Hal yang tidak enak, pengaruh tidak baik, bahaya yang mengancam keselamatan tetap ada, namun keyakinan yang disertai ulat madep, hati mantep tidak akan sia-sia ketika kami belajar akan pengajaran Daud hari ini. Ialah kehidupan apapun aktivitas kami haturkan dan Tuhan berkuasa sepenuhnya. Melalui mata penglihatan kami, telinga pendengaran kami, mulut tutur kata kami, hati kami yang merasakan, tangan kami, kaki kami dan langkah derap apapun biarlah tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan, mewujudkan iman dengan ulat madep, hati mantep. Bahkan tatkala ada di antara kami yang mengalami kelemahan ragawi, Tuhan pun berkuasa dengan ulat madep, hati mantap. Mengajak anak-anak kami belajar mewujudkan iman. Dengan ulat madep, hati mantap, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya pada anak-anak kami. Ialah kehidupan. Sekarang kami tetap berdoa untuk bagian kebersamaan kami di tengah-tengah bangsa di bumi pertiwi ini. Melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini, Engkau berkuasa menopang, menolong, memberkati, memberikan kebaikan. Tenaga medis yang masih menjalankan kehidupan dengan garda depan, penanganan pandemi terlebih, di dalam mereka melaksanakan program vaksin. Di tengah-tengah pelayanan masyarakat, Tuhan berkuasa dengan kebijaksanaan, dengan kekuatan dan kebaikan. Aparat keamanan yang mendukung, membantu dengan situasi yang tetap dijaga, biarlah kasih-Mu yang ada. Kami menghaturkan bangunan kerukunan,
mengaturkan bangunan toleransi bagi keadaan bangsa dan negara kami yang memang kondisinya berawal dari budaya yang berbeda, agama berbeda, suku, ras, dan golongan, dan semua yang berbeda. Namun kami dipersatukan di bumi pertiwi ini. Kasih setiamu yang ada menjadi tali pengikat untuk semuanya. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Hanya di dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan menaikkan permohonan yang tidak sempurna. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan iman, percaya yang diwujudkan melalui tutur, sikap, angan, perilaku, dan semua yang terjadi dalam hidup kita karena kita berprinsip ulat madep atikarep di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, menolong, membimbing, mengarahkan. Setiap anggota keluarga Allah dilayakkan mewujudkan iman dengan ulat madep ati mantap. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan.